Nah menurut aku itu tuh aku di yang Layangan Putus aku nyaman banget, bener-bener semua cast-nya tuh asik banget dan bikin aku tuh bisa ya udah tanya deh kalau mereka tuh aku lagi nggak take juga suka Ngelawak ngelucu-lucu aja sendiri. ya. Wah magical sih Kak Sanjay beneran deh. Aku sampai detik ini tuh dari semua syuting-syutingan nih yang kayak iklan lah apa, mau sinetron, mau web series, ini menurut aku nggak ada yang ngalahin sih. Aku sih akan ada Layangan Putus 2. It's story time, storyteller aku hari ini, another cast from Layangan Putus yang lagi heboh banget, Michelle Wanda. Hai. Apa kabar? Baik dong Kak Sanjay, halo. Thank you ya, sudah datang juga hari ini. Iya dong. Ini viral banget nih si Layangan Putus ya, dan kamu di situ salah satu cast penyegar karena paling kocak, paling bikin ketawa di antara tensnya semua orang, ya kan? Emosi. Nah, kamu masuk ketawa, ya kan? Gimana kabarnya? Baik, Kak Sanjay Lagi gimana? sibuk apa sekarang? Aku sih sekarang sibuknya lagi MC juga, lagi ada mau jalan program juga. Makanya schedule-nya padat banget loh. Aku mau ngajakin series lagi tapi nggak bisa. Enggak, jangan dong, ayo dong. Siap di calling nih, MD, halo. Karena aku kemarin sempat nanya, lagi penuh. Kok bisa ya gitu kan? Nah, menurut kamu nih dengan hype dan hebohnya Layangan Putus, gimana sih? Wah, sejujurnya sih senang banget karena bisa sebegitu diterimanya kan sama masyarakat, antusiasnya juga tinggi banget. Mereka tuh awalnya aku sih syuting ya dijalanin aja kan Kak. Oh ya udah syuting, tapi kan kita nggak tahu nih akan segimana diterimanya dan waktu hasilnya sebegininya ya happy banget lah pasti karena ini kan pekerjaan rame-rame dan dari Betul. awal juga sampai selesainya pun bener-bener asik banget prosesnya dan kalau memang bisa diterima oleh masyarakat sebegitunya pun kita pasti happy banget semuanya. Awalnya kan you started as an MC. Atau emang main acting dulu atau MC dulu, gimana sih? Coba sedikit background kamu dong gitu loh. Karena waktu aku lihat casting kamu di awal, kok langsung, kok ini oke ya gitu loh, lucu ya gitu. Terima kasih lah. Aku tuh jadi sebenarnya waktu awal-awal itu lebih ke iklan sih Kak Sanja. Jadi waktu mulai dari kuliah, I think around 2015 itu udah mulai iklan sampai waktu udah lulus baru mulai acting tuh. Aku sempat di film, di sinetron, sempat di series juga. Oh, sempat di sinetron juga ya? Betul. Oke. Tapi waktu itu setahun kayaknya sinetronan, abis itu lebih suka ke series sih karena kalau series kan lebih jelas ceritanya. Oh begini gitu, nggak kalau sinetron kan dipanjang-panjangin lah ya, karena emang kalau sinetron kan nggak ada endingnya lah, belum tahu gitu kan. Kalau series lebih secara waktu juga lebih jelas kan gitu kan. Nah terus habis itu barulah aku waktu di sela-sela sinetron, karena sinetron kan makan waktu banget tuh Kak Sanjay. Aku pengen, I think I need to do more, I wanna learn more, makanya aku mulai ke MC. Waktu itu belajarnya mau jadi penyiar radio. Tapi waktu itu yang mentor-mentor radio aku tuh kebetulan yang radio dari Gen FM yang gitu-gitu, mereka pada bilang kenapa nggak mau jadi TV presenter aja, toh juga udah sering di TV, udah nggak gagu gitu di kamera, pasti lebih oke lah. Ya udah, and then I start to do hosting and MC, ya udah sampai sekarang juga. Jadi ya kerjaannya here and there. Tapi kalau ditanya aku paling suka mana, aku paling suka jujur acting sih, karena bener-bener ngedalemin karakternya, researchnya dulu, dan prosesnya itu menurut aku super duper fun banget sih. Waktu pertama kamu ditawarin Layangan Putus, kan kamu memang langsung di casting sebagai Lola ya? Lola kan langsung Lola. Gitu kan langsung Lola. Apa yang membuat kamu tertarik untuk mengambil? Nah itu kan lucu banget, tadi dia bilang oh ya jadi Lola ya, jadi pengacara. Nah udah dicoba, terus pada bilang gini, kayaknya kurang deh, kayak pengacara nggak sepecicilan ini gitu. Cobain deh jadi Dita nih, jadi dokter, tapi emang dia kan sahabatan sama Kinan, tapi memang ini tuh paling konyol, kayaknya lebih cocok. Waktu dicoba aku bilang, oh ya kayaknya ini lebih cocok ke aku sih ketimbang jadi pengacara gitu. Jadi menurutku sih, nah ini ada fun fact nih Kak Sanjay sebenarnya. Dulu aku waktu SMA aku pengen banget loh jadi dokter. Oh gitu? Iya, terima kasih loh Rumah Sakit MD mewujudkan cita-citaku. Rumah Sakit MD. Aduh. Nah
emang aslinya kamu tuh sengocol itu ya dari dulu? Nggak sengocol itu banget sih, tapi aku tuh ngerasa ya kalau aku memang di lingkungannya yang nyaman, aku tuh bisa jauh lebih lucu lagi. Nah menurut aku itu tuh aku di yang layangan putus aku nyaman banget, bener-bener semua cast-nya tuh asik banget dan bikin aku tuh bisa ya udah tanya deh kalau mereka tuh aku lagi nggak take juga suka Ngelawak lucu-lucu aja sendiri. ya. Oh berarti oke ya, di antara tensnya Kinan, Arya dan sebagai macam termasuk Lola karena menjadi lawyernya, di sini penyegarnya adalah Dita yang membuat semua orang tertawa, ya kan? Yang paling lucu tau gak gini Kak Sanjay, kan ada yang komen kan, Kak nggak cocok, nangis-nangis marah tuh nggak cocok Kak, udah ketawa aja kayak, tolong dong ini kan Dita ingin memberitahu Kinan, dihargai sedikit dong, jangan dibilang ngelucu aja Kak, nggak begitu. Kan aku juga mau serius. Nah, terus waktu kamu dipindahin ke Dita, kamu juga langsung oke? Aku sebenarnya waktu pertama dicoba Lola, aku kayak, oh ya udah deh, tapi kok aku kayaknya ngerasa kurang pas gitu, kayaknya kurang hidup deh kalau aku yang mainin gitu. Pas dicoba lagi, suruh datang lagi, coba deh yang jadi Dita. Nah menurut aku itu aku lebih dapet gitu, dan turns out kayaknya iya nggak sih Kak, nggak tahu deh. Iya, it's good. I mean like, tapi emang begitu kamu ditawarin peran ini, setelah misalnya oke jadi Dita, terus kita kan approach lagi bahwa oke, Michelle masuk gitu kan, kamu emang tertarik dengan cerita ini Tertarik banget dari ya. awal. Iyalah, karena menurut aku nggak pernah nih dapetnya yang perannya maksudnya yang jadi dokter. Ini baru pertama kali aku jadi dokter. Terus menurut aku cast-castnya kan juga gila-gila banget, ramai banget. Dan menurut aku ya benar-benar a whole new experience banget sih buat aku. Jadi ya of course I say yes, easy question lah pasti. Iya sih. Dan akhirnya booming ya. Nah, efek dari layangan putus nih, pastikan kalau suatu series booming ke cast efeknya tuh lumayan lah. Job-jobnya nih pastinya gitu kan. Amin. Kamu udah banyak yang kontak nggak sih sebenarnya? Pastilah. Ada sih, kayak mereka tuh lebih banyak mungkin karena ngeliat aku, wah ini orang kayaknya lucu juga nih. Banyak yang kemarin tuh ada beberapa ngajakin aku di sketsa komedi kayak gitu sih Kak Sanjay. Tapi yang paling lucu ini di kehidupan nyata, bener-bener banyak banget. Aku kan suka pakai masker kan kalau keluar. Terus kayak gini, Dokter Dita gak sih? Dokter Dita gak sih? Gitu terus, emang iya mirip aja kali gitu. Iya lagi suaranya sama, bu foto dong dok. Jadi semua orang manggil aku dok. Oke. Iya, jadi aku mikir kayak, ya udah aku bercandain kan. Kamu mau konsultasi apa, sakit apa? Sini aku periksain. Aku gitu. Tetap ngelawak ya, tetap ngelawak. Aduh. Tapi emang kalau kamu di jalan berarti orang udah mulai ngenalin ya? Manggil Dokter Dita kayak, oh iya. Tahu, padahal aku pakai masker. Hebat ya? Iya. Segitu Segitunya hype-nya loh. ya. Oke, kalau aku balik nih, kamu berada di posisi yang menjadi Kinan. Gimana tuh? Kayaknya aku nggak akan sekuat Kinan deh Kak. Stres tahu. Pusing. Kan ada tuh ya yang episode berapa yang Kinan bawa pisau. Kayak kalau aku tusuk langsung. Waduh, jadi horor ya? Jadi horor. Jadi horor. Langsung ditusuk tanpa boleh ngomong. Emosi. Aduh, tapi mungkin kalau aku jadi Kinan, pertama aku nggak akan setegar dan sekuat itu sih. Menurutku juga memang Kinan itu sosok perempuan yang benar-benar patut menjadi inspirasi lah untuk orang-orang yang berada di posisi seperti itu juga, untuk berani mengambil langkah. Di lokasi syuting kan kamu sering lihat kan? Arya, Kinan ketemu Aris, Kinan ketemu sama Lydia gitu kan, dan banyak intimate scene between Arya dan Lydia. Gemes gak sih kamu ngeliatnya? Karena kamu kan sorry to say Kinan position gitu loh. Iya. Kamu di side-nya Kinan gitu loh. Aku tim Kinan garis keras. Garis keras banget keras, kan gitu parah. kan. Aku ngelihatnya sih mungkin sebelnya tuh waktu ini ya ngelihat si Karezanya sih. Waktu dia mulai menjadi Aris, waktu udah action, terus gaya-gayanya Aris tuh benar-benar kayak, sorry nih sepatu boleh dilempar nggak ya, nyebelin banget sih laki-laki ini, temen gue disakitin hatinya lo nyebelin gitu kan. Karena tuh menurut aku perbedaannya tuh drastis banget. Kareza waktu as himself, waktu dia berubah menjadi Aris, benar-benar auranya tuh kayak sengeselin itu. Makanya tuh aku paham juga kenapa ibu-ibu kayak perempuan-perempuan yang nonton tuh kayak kesel banget karena akunya sendiri pun juga kesel banget ngelihatnya sih. Mungkin kayak gila ya, tega banget. Tapi kalau emang udah lagi break, lagi jadi Kareza, nggak apa-apa, kita semua love you Kareza. Kalau Mas Aris kita hate you. Itu dari dua kubu ya, iya, antara Mas Reza dan Aris ya. Aduh. Untuk memerankan peran Lola, apa keberatan yang kamu hadapi selama
Dita, ya maksudnya Dita. Ada rasa ini gue susah nih, nggak bisa nih, terus gue konsultasi dengan director karena Pak Benny kan very nice ya, maksudnya secara director aku melihat dia fokus banget di sini gitu loh. Banget sih, ini menurut aku perlu juga ini yang aku amat sangat berterima kasih sama Pak Benny, karena bener-bener waktu dari awal aku nanya kan, Pak Benny enaknya si Dita ini gimana ya, gini-gini. Dia bilang, oh yang kayak waktu kamu casting aja itu udah memberikan warna yang saya mau, itu dia bilang kurang lebih seperti itu. Tapi menurut aku yang berat itu ya itu karena Dita ini kan pembawaannya benar-benar ngocol dan lucu banget kan, setiap kali ini tuh nggak pernah serius, tapi dia dokter. Tapi di saat menghadapi situasi yang temannya disakitin, udah mulai ngaku, nah itu tuh aku yang, ini gue gimana ya, mau ngelucu kan juga nggak bisa, mau marahin Kinan, tapi jadi ya lucu nanti. Jadi lucu, tapi kan emang harus marah. Nah itu aku bilang, Pak Benny gimana ya mau marah ya? Oh ya udah, kamu mikir aja kalau emang kamu menjadi Dita, kamu akan semarah apa? Terus ya udah aku nggak gitu mikirin sih, makanya aku lebih ya udah aku menempatkan diriku jadi Dita, terus ya udah marahin aja Kinannya gitu. Oke. Dari episode 1 sampai 10 favorit kamu yang mana sebagai tokoh Dita yang ada di situ? Menurut kamu yang gue paling suka nih mainin adegan yang ini di episode ini nih? Kayaknya sih yang itulah yang waktu momen nangis-nangisan itu, yang Kinan mulai open sama sahabatnya, sama Lola, Andre sama Dita yang di ruang tamunya. Itu menurut aku benar-benar wah magical sih Kak Sanjay, beneran deh. Aku sampai detik ini tuh dari semua syuting-syutingan nih yang kayak iklan lah apa, mau sinetron, mau web series, ini menurut aku nggak ada yang ngalahin sih scene itu. Bener-bener energinya tuh yang dikasih Putri, yang dikasih sama dari Raquel juga, itu bener-bener aku nggak ngerti sih, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tapi mereka tuh bener-bener ngasihnya tuh se-powerful itu. Jadi waktu nangis tuh itu yang suka aku bilang, itu udah cut pun masih nangis banget. Kayak Raquel tuh juga begitu banget, kayak aduh gila Aris ya, lo tuh kurang ajar banget. Itu masih gitu, aku tuh kayak jahat banget, masih gitu banget. Udah cut pun begitu. Dan Pak Benny tuh akhirnya ya udah yuk nanti besok matanya bengkak udah ya, digituin akhirnya. Nah, dengan banyaknya scene-scene berat, apalagi Kinan, di lokasi, apa yang kalian lakukan untuk membuat lebih cheerful mungkin? Mungkin ini sih, karena aku benar-benar kan yang waktu syutingnya mungkin kesannya juga ada yang lihat beberapa kan, yang Putri itu benar-benar kalau emang yang mau scene berat gak mau diganggu sama sekali. Gak mau diganggu sama sekali. Gak mau. Dia benar-benar di satu tempat sendiri, ya kan, the whole day. The whole day gak mau, benar-benar gak mau. Jadi tapi kalau emang yang lagi fun, karena pasti kan impact buat badannya sendiri pun capek. Mungkin kalau yang lebih santai tuh, bercanda-bercanda banget sih. Jadi paling sering tuh aku sama Raquel, sama Lola, kayak jajan apa ya, kita makan apa ya, yuk pada mau titip gak, biar ada semangatnya sedikit lah gitu. Karena benar-benar gloomy banget suasananya kalau memang lagi yang adegan berat gitu. Mungkin di situ kalau nggak waktu lagi break makan, kita sengaja yuk makannya sama-sama, udah jangan ngomongin skrip dulu gitu, biar agak happy sedikit lah si Kinannya ini. Itu kan kerja almost 2 bulan ya, almost 2 bulan. Kamu merasakan capek, boring, happy, or what? Happy banget sih, aku bilang benar-benar happy banget. Aku super duper fun, enjoy banget. Karena itu balik lagi semua cast-nya benar-benar apa ya, semua project kan melahirkan keluarga baru. Yes. Ini menurutku di sini tuh benar-benar asik banget. Mulai walaupun adegannya banyak yang berat, banyak yang sedih, banyak yang menguras emosi, aku kalau disuruh ngulangin lagi sih aku mau banget. Seru banget parah. Dan yang paling ini sih mungkin ya itu Kak yang aku bilangin, aku nggak bisa dapetin energinya yang sebegininya banget di proyek-proyek lain tuh nggak. Mulai dari Pak Benny, mulai dari semua kru-krunya, semua dari cast-nya menurut aku udah the best sih, terbaik banget. Kayak nggak ada yang ngeluh, bener-bener gak ada yang ngeluh, semuanya dibikin bercanda, dibikin fun dan kondusif banget sih. Nah menurut kamu secara overall cast cocok nggak each and karakternya? Cocok, menurut aku udah sesuai dengan porsinya banget sih. Itu yang mungkin yang paling bikin nge-twist kan, mikir ini fix Miranda nih pasti selingkuhannya. Yakinnya ternyata. Di awal kan? Iya, ternyata tidak, bukan. Nah itu suatu twist yang buat aku juga sangat menarik dan sangat challenge buat aku di awal casting, karena I have to find tokoh Miranda
untuk twist itu. Dan orang taunya sama Miranda, padahal bukan. So itu lumayan berat buat aku mencari cast-nya gitu loh. Karena buat aku I need someone selevel itulah. Dan puji Tuhan dapet Frederica ya, which is baru pertama kali main juga, dan I was surprised dia bermain sangat bagus, dan secara as person juga enak banget, diajak kerja sama, dan ya dapat gitu, orang ke twistnya dapat banget karena ya dengan looknya dia, dengan seksinya dia tapi beautifulnya dia, cara dia membawakan dirinya juga enak, jadi emang semuanya perfect sih. Aku sih juga sangat happy karena buat aku ini salah satu project yang buat aku castnya I'm so happy. Finally ya, maksudnya kerja keras bukan cuma aku, tapi aku juga punya tim saling dibantu, termasuk Pak Benny selalu membantu dalam casting karena kan pasti pemilihan final di Pak Benny dan Pak Manot juga pastinya, dan kita diskusi semuanya itu enak banget sih untuk meng-clearkan semua pemain di sini gitu loh. Nah aku mau nanya, kalau Kak Sanjay yang paling suka favoritnya yang mana scene-nya? Banyak sih, dari awal juga sebenarnya yang twist itu aku udah bikin jantungan sih, yang Kinan gedor-gedor kamarnya Miranda gitu kan, orang udah panik ekspektasinya Miranda sama Aris, tapi kan enggak. Sebetulnya kalau ngomong scene, it's a lot of scenes ya, banyak banget yang membuat kita ngurut dada gitu kan, apalagi kebelakangan tensinya makin tinggi dengan banyak yang pakai baju Reza kancingnya salah aja, buat aku udah sesuatu clue, tapi orang udah gemes tapi belum gitu kan. Jadi emang dibuildnya pelan kan. So it is a nice concept sih. Kalau menurut Michelle, pelajaran apa sih yang kamu dapat dari story Layangan Putus? Wah, kalau menurut aku pelajarannya sih banyak banget ya Kak Sanjay sejujurnya. Tapi menurutku yang paling, mungkin aku ngelihatnya dari aku dan dari sisi Dita juga, paling penting itu kita harus mempunyai support system sih. Mau siapapun ya, mau teman, keluarga, ataupun sahabat, itu menurutku penting banget. Karena di saat kayak kita down gitu, harus ada yang menguatkan. Karena ya namanya juga kan kita orang ya, kalau emang lagi tiba-tiba lagi aduh kayaknya nggak kuat banget, tapi kalau kita punya support system yang benar-benar sebegitu solidnya, sebegitu suportifnya, pasti bisa lewat juga gitu, bisa kembali ke jalan yang benar lah. Betul. Dan lucu nih connectionnya, Michelle juga baru tunangan. Oh iya. Selamat ya. Terima kasih. Nah, dengan cerita Layangan Putus takut nggak? Karena banyak orang yang haduh ke kehidupan nyata gitu kan, serem banget. Karena emang mungkin banyak yang nanyain juga tuh ke aku, ini ceritanya nyata ya? Beneran emang ada kan diangkat dari si Mami ASF itu. Iya. Aku sih, nah apalagi banyak juga nih yang nanyain, kan baru tunangan, deg-degan nggak? Ya sebenarnya sih pasti ya, namanya semua pasangan nggak akan ada yang mau mengalami hal seperti ini. Betul. Siapapun. Cuma ya menurutku ini kan adalah potret kehidupan nyata nih yang ada di masyarakat kita. Tapi harapan aku sih sama tunangan aku ya jangan sampai begitulah. Jangan dong Kak, amit-amit, serem. Iya betul. Jangan dong. Jangan dong. Pacaran udah lumayan lama? Pacaran 1,5 tahun lah, hampir 1 tahun setengah. Oke. So planning ke depannya dalam waktu dekat? Tahun ini lah, tahun ini. Akhir tahun Gini. Terus tapi tetap boleh berkarya dong? Boleh dong, masih boleh banget. Boleh banget. Pernah nggak kamu mengalami hal tersulit dalam kehidupan kamu, beside all this story mungkin yang personal, dan kamu gimana cara bangkitnya? Wah, ini mungkin relate sih sama yang tadi aku bilangin. Jadi dulu tuh aku memang waktu SMA tuh pengen banget kasarnya jadi dokter, pengen banget bener-bener sampai ngeles. Pulang sekolah tuh ya sampai malam ngeles kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari tempat les itu nilainya cukup oke. Tapi once gak dapet, aku cukup terpukul kan. Waktu itu juga umur berapa sih, 18, anak SMA. Sedihnya itu sampai nangis, ngurung diri di kamar. Tapi karena ada orang tua aku, ada keluarga aku yang bisa support aku segitunya, ya aku bisa, ya udahlah nggak apa-apa, kita cari jurusan yang lain gitu, yang lebih sesuai gitu. Ya itu sih, makanya aku bilang ini namanya support system tuh penting banget. Mungkin cara menghadapinya dengan dukungan dari orang-orang terdekat sih gitu. Dalam ke depan ini ada proyek kamu yang apa yang akan jalan? Aku sih akan ada Layangan Putus 2. Hah, tidak deng. Apakah iya? Berdoa ya, ditunggu aja, gue nggak tahu deh. Gue nggak bisa ngomong sekarang karena
kita masih lagi berpikir what to do with the next layangan putus. Waduh. So, gue nggak mau ngomong apa-apa. Karena ini banyak banget Kak Sanjay yang nanyain ke aku kayak, Dokter Dita, ini ada nggak sih season 2-nya? Aku yang waktu kemarin tuh sempat foto pakai ada baju biru. Yes. Udah dikira baju dokter. Layangan putus season 2 ya, season 2 ya. Terus aku bilang, aku nggak tahu. Aku bilang colek at MD Entertainment, silahkan dijawab. Jadi kalau mau tanyanya ke Kak Sanjay, Jawabannya jangan ke aku. nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Karena kita belum berbicara ke sana. So I don't know what we gonna do. Tapi yang pasti ada surprise, ditunggu aja nanti. Nah tuh, Ya apa kan? tuh Ada MD surprise, People? ditunggu Nah. aja nanti. Ya Aduh, deg-degan gak tuh? Gak cuman Aris yang bikin deg-degan, kalau sekarang Kak Sanjay yang bikin deg-degan nih. Seorang MC kalau ngomong jago banget ya. Aduh. Karena udah terbiasa ya kan. Terus project kamu yang mau syuting dalam waktu dekat ada? Lagi mau jalan program yang MC sih Kak sebetulnya. Kalau yang syuting kayaknya Program TV? iya TV ya. Regular yang ada e-sport sih biasanya Oh itu. gitu, tapi itu syuting bisa? Bisa, itu kan weekend doang. Jadi kalau ada MD mau calling aku sih siap sedia. Tetap ya? Tetap, promosi terus. Kalau itu kamu gak usah ngomong kok, iya. kita udah selalu pikirkan kok, apa ya, misal gue mau kasih judul yang mana lagi nih next nih, gitu kan. Ini udah masuk, oke, now I have to find something for you gitu loh, ya kan. Karena aku seneng banget, ini tuh Layangan Putus, project aku pertama sama MD. Betul. Bener-bener, aku tuh waktunya kayak dulu tuh pernah casting ke MD, tapi belum cocok, jadi belum. Nah ini pas kalinya dapet aku seneng banget lah, bener-bener antusiasnya segitu banget dari orang. Aku juga terima kasih. Dan dapat satu momen masuk Layangan Putus yang boom gitu kan. Tapi kamu kepikiran gak sih akan se-boom ini dari awal? Enggak sih Kak, jujur enggak sih. Kayak aku tahu nih ceritanya memang ini viral. Dan sangat relate to Betul. life lah ya, banyak lah kejadian seperti ini. Tapi ini juga mungkin yang aku mikir kenapa bisa viral banget menurutku tuh ya, satu karena emang ceritanya banyak yang relate. Yang kedua, itu menurutku paling ngaco tuh soundtracknya sama udah editingnya tuh, aduh udah aku angkat tangan deh, bener-bener angkat tangan. Maksudnya nih, bener-bener kan aku syuting ya, aku tahu nih, aku baca skripnya, aku udah ada nih bener-bener nih MD People nih, dari awal sampai terakhir, aku udah tahu nih titik komanya, endingnya udah tahu, tapi nangis lah. Tetap nangis? Nangis lah, bener-bener yang nangisnya bener-bener kayak aduh, gak sanggup deh. Bener-bener kesalnya dapet banget lagi. WhatsApp aku, DM aku is never stop. Maksudnya dari orang-orang yang tidak nonton series kan ya, sampai artis-artis juga pada WhatsApp gitu kan. Ada beberapa orang yang juga lumayan aku shock gitu kan, ini kok aku gemes, aku gini, aku yang ketawa aja gitu. Karena buat aku, wow, this is so viral, sampai semua lingkungan yang selama ini aku tahu mereka nggak tahu dengan series dan nggak nonton, itu teks aku semua. Jadi it is like sangat berterima kasih dengan semuanya yang nonton sih ya, karena maksudnya ya aku percaya sih tontonan yang bagus, cerita yang bagus, digarap dengan yang bagus, ada penontonnya sih. Betul banget. Dan ini menurut aku ya yang perlu kita apresiasi banget, ini dari MD Entertainment menurutku bener-bener gila banget sih. Ini udah, karena dulu dari zaman dulu series Indonesia mana yang benar-benar se-booming ini ditonton sama Indonesia banget gak sih Kak? Kebanyakan orang-orang Indonesia itu lebih milihnya drama Korea, drama Thailand, betul, rather than drama Indonesia. Ini ada series Indonesia, menurutku Layangan Putus sudah set the high, the bar really high. Betul. Jadi emang kalau orang tuh nggak akan meremehkan lagi series Indonesia. Emang betul, quality-nya tuh ada. Kalau dibikin pakai hati, pasti kalian pun juga bisa merasakan. Bagus kata-katanya, dibikin pakai hati. Betul. Mantap. Oke. Pesan dan kesan dong untuk yang nonton kita hari ini, dan mungkin untuk para penonton yang nonton kamu tentunya. Kesan dan pesannya pasti pertama-tama aku gak berhenti dan gak bosen-bosennya mengucapkan terima kasih sekali atas apresiasinya banget dari semua masyarakat, dan terutama untuk MD juga. Sama-sama dong. Yang bisa memberikan kita semua tuh wadah untuk berkarya bersama-sama lah. Ini benar-benar menurutku ya memang udah menjadi kebanggaan sih untuk kita semua bisa membuat series Indonesia nih sebegininya. Dan aku harap akan banyak lagi bermunculan series-series dari MD. Pasti kita lagi banyak banget persiapan kok. Betul, pasti banyak banget yang ditunggu. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa dipantengin terus semua karya-karyanya dari MD, karena aku yakin banget nih banyak banget yang bagus atau bahkan yang lebih bagus lagi yang akan bermunculan. Terus dengan tadi gosip-gosip season 2 menurut kamu gimana?
Nanti ini di beep gitu ya. Kan tadi aku cuma ngomong surprise. Ada apa dengan layangan putus berikutnya? Surprise. Karena aku juga belum tahu sebetulnya, tapi ada something lah yang Ada pasti. something. Loh, yang Siap-siap ya, ada something aja. Kasih tahu aku semalam yang apa itu? Tunggu aja. Oke, thank you for today, Michelle. Thank you banget. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment hari ini Hello Story bersama Michelle Wanda. Thank you.